Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai persyaratan mudik untuk transportasi darat khususnya bus yang akan menuju Sumatera Barat dari Jakarta. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan transportasi darat. Nah, ada aturan baru yang sudah keluar yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai persyaratan mudik pada tahun 2022 ini. Informasi ini saya ambil di internet, yaitu sumbernya dari detik.com, di mana informasi ini mengatakan bahwa ada tiga syarat atau tiga tipe penumpang yang nantinya akan naik atau diperbolehkan mudik pada tahun 2022 ini, khususnya pada Idul Fitri pada bulan ini. Nah, syarat pertama bagi yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak 3 kali atau sudah melakukan vaksinasi yang sudah booster istilahnya ya, sudah 3 kali melakukan vaksinasi, maka syarat mudiknya atau syarat naik transportasi daratnya tidak lagi menggunakan rapid test antigen atau PCR. Jadi aturan ini diberlakukan bagi para pemudik khususnya di luar Provinsi Sumatera Barat, baik itu yang dari Jakarta, dari Lampung, ataupun dari provinsi lainnya, di mana persyaratan ini wajib dilakukan oleh para pemudik. Ada vaksin 3 kali dan tidak lagi menggunakan persyaratan antigen atau PCR. Nah, yang kedua, bagi yang sudah melaksanakan vaksin tapi baru 2 kali vaksin, maka tetap dilakukan tes PCR atau antigen. Dengan juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi ini bisa kita download di Play Store bagi yang menggunakan Android. Jadi hasil rapid test gennya itu maksimal hanya 1 kali 24 jam, berarti ini mirip seperti aturan lama ya. Tetap menggunakan rapid test, sedangkan PCR itu adalah 3 kali 24 jam. Dan yang ketiga, bagi yang baru pertama kali menunjukkan hasil tes COVID-19, maka dia hampir masih sama seperti dosis kedua, di mana wajib menggunakan wajib menunjukkan hasil rapid test, kemudian juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Cuma perbedaannya adalah kalau yang dosis pertama diwajibkan menggunakan tes PCR, yang artinya kalau tes PCR ini kan lebih mahal daripada tes rapid test yang biasa. Jadi perbedaan antara dosis pertama dengan dosis kedua adalah penggunaan hasil rapid testnya. Yang pertama wajib menggunakan rapid test PCR. Kalau yang dosis kedua atau sudah 2 kali vaksin itu sudah tidak wajib atau boleh menggunakan rapid test, boleh menggunakan PCR yang menunjukkan hasil negatif. Nah, untuk yang sudah 3 kali atau sudah melakukan 3 kali vaksin, maka tidak perlu lagi menunjukkan hasil rapid test atau hasil PCR ketika nantinya dilakukan pemeriksaan oleh petugas di perjalanan nantinya. Jadi kepada para pemudik wajib memenuhi persyaratan ini ya. Nah, kemudian juga ada pengecualian vaksinasi. Jadi vaksinasi itu tidak bisa dilakukan atau belum bisa diberikan kepada beberapa orang. Pertama, dia tetap wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian juga dia wajib menunjukkan bahwa dia itu negatif dengan menunjukkan tes PCR. Jadi tidak boleh rapid antigen ya, wajib PCR untuk yang kesehatan khusus maupun dosis pertama atau baru 1 kali melakukan vaksinasi. Dosis khusus ini kemungkinan karena kondisi tubuhnya yang belum bisa diberikan vaksinasi, baik itu karena ada penyakit atau hal yang lainnya. Kemudian juga tambahan untuk yang kondisi kesehatan khusus adalah wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
Nah, persyaratan ini wajib dipenuhi ya untuk yang umurnya sudah 7 tahun ke atas atau eh, yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Karena ada syarat mudik khusus juga untuk anak di bawah umur yang berumur di bawah 6 tahun. Nah, dari ketiga tadi ada beberapa jenis persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama yang sudah vaksin 3 kali artinya tidak perlu lagi menunjukkan rapid antigen atau tes PCR. Kemudian juga yang vaksin 2 kali wajib atau menambahkan surat antigen. Sedangkan yang baru pertama kali ada dua ya, antigen juga, kemudian tes PCR PCR juga wajib ditunjukkan atau hanya PCR saja, sepertinya hanya PCR saja ya. Kalau yang baru atau baru satu dosis yang diberikan vaksinasi. Ya, untuk yang 1 kali vaksin wajib menunjukkan PCR ya. Artinya ini harganya lebih mahal ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk tes PCR itu lebih mahal daripada rapid antigen. Nah, sedangkan kondisi khusus atau kesehatan khusus yang artinya dia itu belum bisa mendapatkan vaksinasi karena kendala tertentu seperti tubuhnya itu belum bisa menerima atau ada penyakit, maka dia tetap menurut Peduli Lindungi, kemudian juga ditambah hasil PCR-nya itu 3 kali 24 jam harus negatif dan ditambah dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa itu dia tidak bisa melakukan tes PCR. Maksudnya belum bisa melakukan vaksinasi. Jadi kalau alasannya tidak mau vaksinasi sepertinya belum bisa ikut mudik pada tahun ini karena di dalam persyaratan ini tidak ada dinyatakan kalau bagaimana dengan penumpang yang tidak mau vaksinasi. Kalau di sini sepertinya tidak bisa mudik karena di beberapa persyaratan wajib dilakukan tes PCR. Kalau yang belum vaksinasi wajib melampirkan surat keterangan dokter. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan dokter itu adalah kondisi kesehatan khusus bagi para pemudik. Nah, selanjutnya juga ada persyaratan bagi anak di bawah usia 6 tahun. Ada juga ketentuan yang diwajibkan bagi anak usia di bawah 6 tahun untuk dapat melakukan mudik pada tahun 2022 ini. Pertama, wajib didampingi pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Artinya bisa jadi orang tua, kerabat, dan lain sebagainya yang sudah memenuhi standar vaksinasi baik dosis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian juga dia tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test PCR atau antigen. Jadi untuk anak usia di bawah 6 tahun ini ya, tidak ada persyaratan yang untuk tes antigen atau PCR, artinya dia hanya didampingi oleh orang tua yang sudah tes vaksinasi, kemudian juga hasil rapid test. Kalau yang sudah melakukan rapid test wajib menunjukkan negatif. Nah, mungkin itu ya beberapa persyaratan mudik pada tahun 2022 ini yang harus dipenuhi oleh para pemudik. Jadi untuk yang tidak mau vaksinasi mungkin nanti akan dipermasalahkan waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Jadi sebaiknya segera melakukan vaksinasi ya, minimal yang pertama dengan dilengkapi nantinya tes PCR kalau yang masih dosis pertama. Kalau dosis kedua itu hanya tes rapid antigen, sedangkan kalau yang sudah booster atau 3 kali vaksin dia tidak perlu menunjukkan hasil rapid test atau PCR, tapi tetap menunjukkan bahwa dia sudah melakukan vaksinasi dengan menunjukkan dari sertifikat yang diberikan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi tetap wajib di-download ya kawan-kawan yang mau pemudik pada tahun 2022 ini. Untuk aplikasi Peduli Lindungi sendiri bisa kita download ya di bagian Play Store kalau yang menggunakan Android. Jadi tinggal diketik Peduli Lindungi. Nah, ini dia Peduli Lindungi yang sudah ada di Play Store ya. Pemudik wajib mendownload aplikasi ini.
Mungkin itu ya beberapa persyaratan mudik pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan yang belum bisa pulang kampung pada tahun sebelumnya bisa pulang kampung hari ini dan semua persyaratannya bisa terpenuhi dan tidak ada kendala di jalan sampai di kampung halaman dengan selamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tunggu video saya selanjutnya mengenai informasi mudik dan juga informasi keberangkatan bus dan juga tarif-tarif mudik pada tahun 2022 ini khususnya yang menggunakan transportasi darat yaitu bus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.